Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Gerombolan pencuri menggasak 2 motor dari garasi indekos mahasiswi di Bandar Lampung. Belasan warga Lampung Utara dibawa ke rumah sakit akibat keracunan hidangan acara hajatan. Antusiasme warga mengikuti pemungutan suara ulang Kabupaten Pesawaran masih tinggi. Pasangan calon bupati yang kalah di pilkada akhirnya menang di pemungutan suara ulang. Setelah 2 hari penyelidikan, kasus duel paut remaja warga Augan Komering Ilir, Sumatera Selatan di belakang musola Bendungan Alfabert, Kabupaten Mesuji, Lampung terungkap. Jumat siang, tersangka pembunuhan berinisial VG, umur 17 tahun, ditangkap di rumah kediamannya di Desa Sungai Ceper, Sumatera Selatan. Korban bernama Aldi, warga Sungai Sodong, Sumatera Selatan. Menurut polisi, keributan dipicu korban tidak terima pacarnya digoda oleh tersangka. Keduanya kemudian bersepakat berkelahi di wilayah perbatasan Lampung dengan Sumatera Selatan. Pada duel itu, korban tewas akibat menderita 3 luka tikaman senjata tajam. Permasalahan pribadi yaitu kurang lebih permasalahan ada hubungan dengan wanita. Ya. Untuk luka tusuk sendiri berapa tusukan komandan? Sementara yang sudah kita ketahui, kita masih menunggu hasil visum juga. Sementara ini ada kurang lebih ada 3 tusukan, ya. Tapi nanti lebih jelasnya akan didalami kembali oleh penyidik. Dan pengungkapan ini juga berkat kerja keras dari Satreskrim bersama dengan Polres Oki. Kita bekerja sama di sana juga dalam waktu kurang dari 2 kali 24 jam kita sudah bisa mengamankan pelaku. Duel maut di belakang musola itu terjadi pada Selasa 20 Mei lalu. Setelah korban tersungkur ke tanah, pelaku langsung kabur. Dalam kasus tersebut, polisi menyita barang bukti senjata tajam milik korban dan tersangka serta pakaian korban sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Haris Susanto melaporkan dari Mesuji. Petugas gabungan polisi dan tentara meningkatkan razia pemberantasan para preman yang melakukan pemalakan terhadap para calon penumpang kapal Roro di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Sabtu malam. Dalam razia itu, petugas menangkap 6 orang pria dari beberapa dermaga dan mereka diduga adalah calo yang biasa berkeliaran di pelabuhan. Motor para pelaku turut disita. Menurut petugas, para pelaku yang ditangkap justru bukan berasal dari warga sekitar Pelabuhan Bakauheni, melainkan warga dari kecamatan lain. Mereka beraksi saat tengah malam, bermodus mengawal keamanan kendaraan para calon penumpang kapal Roro untuk mendapatkan imbalan uang. Para calon penumpang kapal Roro yang jadi korban atau hanya melihat ada pemalakan atau calo diimbau segera melapor ke polisi yang siaga 24 jam di dalam Pelabuhan Bakauheni. Tingkatkan dalam rangka cipta kondisi Kamtibmas mengantisipasi tindakan-tindakan atau penyakit masyarakat ya, termasuk premanisme di dalamnya, calo-calo di Pelabuhan Bakauheni. Ya. Ada beberapa hal temuan di lapangan malam hari ini. Kami mengamankan ada 6 unit kendaraan R2 ya, yang disinyalir dari informasi yang kami terima
orang-orang ini yang sering muncul di Pelabuhan Bakahuni, ya, yang sering seperti calo begitulah ya. Razia preman dan calo di Pelabuhan Bakaheni ditingkatkan setelah ada korbannya yang mengunggah pemalakan itu ke media sosial. Seorang pengemudi mobil pribadi dipaksa diminta uang Rp650.000 oleh 2 preman di dalam Pelabuhan Bakaheni. 2 pemalak itu kini telah ditangkap dan ditahan di Mapolres Lampung Selatan. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Kalau enggak mau bayar, ya enggak usah. Terus sopirku bilang, Bus NPM bawa burung. Penyelundupan ratusan burung dari Sumatera ke Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan digagalkan petugas gabungan Balai Karantina, polisi dan komunitas pecinta burung atau FAIH Indonesia Protection Bird. Total ada 668 burung yang disita dan 47 ekor diantaranya merupakan jenis burung yang dilindungi. Dari mana, Bang? Burung yang disita diantaranya jenis kinoy, cucak mini, cucak ranting, madu sepah raja, serindit Melayu, dan layongan. Penyelundupan burung bermodus dimasukkan ke dalam box perongga udara kemudian dikirim menggunakan bus. Menurut petugas, ratusan burung tersebut berasal dari Jambi dan akan diselundupkan ke Jakarta Timur dan Bekasi. Dalam pengiriman tersebut, pemilik burung tidak ikut di bus dan kini masih buron. Pengiriman burung dianggap ilegal karena tidak disertai dengan dokumen resmi dari instansi terkait. Mengamankan satwa liar jenis burung yang diangkut melalui alat angkut jenis bus, dalam hal ini bus NPM. Jadi saat kami melakukan pemeriksaan tidak ada dokumen apapun. Kemudian saat kami lakukan pemeriksaan dan identifikasi terdapat 668 ekor burung. Dari jumlah itu 47 ekor yang dilindungi. Modusnya informasi dari supir dan kenes ini paket yang dititipkan di jalan di suatu lokasi di Jambi dan akan dikirim ke Bekasi. Setelah didata, ratusan burung yang disita kemudian diserahkan ke petugas BKSDA Lampung untuk dilepaskan ke habitatnya. Petugas mengimbau para sopir bus dan truk turut mencegah penyelundupan hewan dan burung dengan cara menolak mengangkut burung secara ilegal. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Bonus umang-umang